Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, The Mysterious One of the 11 Level di channel 11 Level. Oke, kali ini kita akan melanjutkan part 3 yang sebelumnya, ketika kita sudah berhasil membuat update, dan sekarang kita akan membuat delete data. Oke, kita langsung saja buka IDE-nya, buka web servernya. Oke, seperti ini. Kita kembali ke project kita. Nah, kita sudah berhasil membuat add data dan update data. Sekarang di part keempat ini kita akan melanjutkan untuk membuat delete data. Oke, seperti biasanya kita akan membuat action listener. Oke. Setelah itu seperti biasanya kita juga akan buatkan jpanel baru. Ini saya close dulu semuanya. Saya buka data interface, kita akan buka. Nah, kita klik di package-nya, klik kanan new swing UI designer dan GUI form. Kita namakan sebagai delete panel. Oke. Nah, untuk panel utama ini kita akan namakan delete panel. Nah, seperti ini. Setelah itu kita akan isi jpanel untuk titelnya. Ya, kita kasih margin dulu. Kita bikin 10 rata semuanya. Untuk titelnya kita kasih nama title delete panel. Lalu teksnya delete data. Untuk font kita samain aja pakai JetBrains Mono. Stylenya bold, size-nya 14. Oke. V-spacernya kita hapus. Nah, seperti ini. Lalu kita tambahkan jpanel di bawah. Kita lebarin ke kiri seperti ini. Lalu kita tambahkan lagi jpanel di bawahnya jpanel yang udah ada. Kita lebarin ke kiri. Nah, seperti ini. Oke, kita sudah membuat 2 jpanel. Jpanel yang atas nanti kita akan gunakan untuk menginputkan ID, dan yang bawah untuk menampung button. Oke, untuk jpanel yang ini kita kasih nama dulu jpanel ID, seperti itu. Untuk yang bawah jpanel button, seperti itu. Kita kasih border untuk jpanel yang atas, line sama margin, atas bawah 10, kanan kiri 5. Oke, seperti ini. Untuk jpanel buttonnya biarkan aja. Lalu kita isi dengan JLabel.
seperti ini. Lalu di sebelah kanannya kita taruh JText field, kita kasih 8 spacer. Oke, kita kasih v-spacer antara tabel antara jpanel ya. Nah, seperti ini. Kita kasih juga JLabel lagi di atas panel. Nah, seperti ini. Lalu kita kasih v-spacer di antara jpanel yang bawah. Kita isiin button untuk jpanel bawah, kita penuhin satu jpanel. Lalu kita masukkan satu button lagi. Seperti ini, kita kasih 8 spacer. Oke, seperti ini. Oke, kita namain ini labelnya, kita namain JID delete label, ID delete label. Untuk teksnya input target ID. Untuk yang ini kita namain JID label. Text fieldnya J text field ID. Untuk buttonnya kita kasih nama di sini cancel. Namanya udah otomatis cancel button. Lalu untuk button yang kanan ini delete. Oke. Seperti ini untuk desain jpanelnya. Oh ya, ini kita kasih nama user ID. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita akan tampilkan jpanelnya. Untuk menampilkan jpanel kita harus menginvoknya ya, melalui delete tadi. Kita bikin terlebih dahulu. Oh ya, kita tambahkan di kelas delete panelnya get delete panel, public jpanel get delete panel, return delete panel. Nah, seperti ini. Kita tambahin satu variabel lagi, public prepare statement. Oke, seperti ini. Lalu kita panggil di sini, kita bikin sebuah metode untuk membuat GUI-nya menggunakan JFrame ya. Private static void create delete GUI. Kita ambil kelasnya delete panel sama dengan new delete panel. jpanel delete root sama dengan ini kita namain UI ya, delete UI. Nah, seperti itu, delete UI dot get delete panel. Oke, kita bikin objek JFrame nya, JFrame sama dengan new JFrame.
jframe dot set default close operation jframe dot exit on close jframe dot ini biar cepet kita copy paste aja ya, seperti ini. Kita ganti ini di rootnya delete root. Oke. Setelah itu kita invoke ini metodenya di delete button. Oke, di sini ya. Kita copy paste saja ini. Copy paste. Kita ubah di sini create delete GUI seperti itu. Oke, kita tes. Sudah muncul, kita klik delete. Oke, dia sudah muncul seperti ini. Selanjutnya kita akan fungsikan dua tombol ini. Kita close dulu. Kita menuju ke delete panel formnya. Kita klik di buttonnya, terus create listener, action listener. Oke. Kita ke form lagi, create listener, action listener. Oke. Nah, di sini kita akan bikin variable string ya, pertama kali string user ID untuk mengambil inputan user ID di sini. Oke. User ID kita isi dengan teks dari itu, text field ID dot get text. Ya, seperti itu. Lalu kita menggunakan try catch SQL exception error seperti ini. Kita isi try catch-nya. Kita ambil variabel prepare statement sama dengan konektor, kelas konektor yang udah kita buat, konektor dot connectDB prepare statement kode SQL. Untuk delete kita pakai kodenya seperti ini, delete from tabel kita statistik where stat ID sama dengan tanda tanya titik koma. Oke, seperti ini ya. Setelah itu di bawahnya kita set string dot set string 1. Nah, kita masukkan variabel user ID nya, user ID prepare statement dot execute update. Oke, selanjutnya option pen dot show dialog message dialog. Sebentar, loncat 0 data successfully deleted. Oke, seperti ini. Untuk menutup jpanelnya kita pakai jkomponen komponen sama dengan jkomponen e.get resource window sama dengan swing utilities dot
get window ancestor, kita masukkan variabel komponen. Oke, lalu kita dispose window dot dispose. Oke, seperti ini. Lalu untuk catch kita isi seperti ini aja, r.print stack trace. Untuk button cancelnya kita isi dengan ini aja, copy paste di sini. Oke, seperti itu. Kita coba run. Sudah muncul. Lalu kita pertama untuk agar datanya bertambah ya, kita tambahkan data username misalnya Derry, skornya 1400, ranknya 346.000 misal. Add oke. Lalu kita tambahkan lagi Gracia, skornya 1800, ranknya 210.000. Oke, nah ini setelah kita oke, ininya masih terisi ya. Nanti kita bikin ininya terkosongi kembali secara otomatis. Tambah lagi Vina skor 1250, ranknya 509.000. Add oke. Oke, kita coba delete user ID, kita pilih yang terakhir ya, nomor 6 si Vina, kita akan hapus. Delete, data successfully deleted. Kita coba lihat di PHP my admin nya. Oke, sudah terhapus ya yang nomor 6. Oke, kita coba sekali lagi untuk yang nomor 5 ini, ID kelima, Gracia. Delete 5. Oke, data successfully delete. Kita refresh. Oke, berhasil ya. Kita kembali ke project. Nah, tadi setelah kita menambahkan data, ternyata masih terisi ya untuk text fieldnya. Kita bikin secara otomatis itu terkosongi kembali. Oke, di sini kita ambil elemennya J text field username dot set text seperti ini, J text score dot set text seperti ini, J text rank dot set text seperti ini. Oke, kita tes. Kita coba menambahkan data. Alicia skornya 1744, ranknya 230.
230.900 kita coba add. Oke, nah dia akan mengosongi kembali secara otomatis. Oke, untuk delete, ketika kita masukkan kosong seperti ini, coba kita akan delete. Nah, dia masih menampilkan sukses ya, padahal kita kosong seperti itu. Karena itu nanti kita akan kasih sebuah rules agar tidak seperti ini. Kita close dulu, menuju ke delete panel, kita close lagi nih. Nah, jadi kita kasih if else di sini. If user ID tidak sama dengan seperti ini, kita klik replace ini. Nah, maka kita cut, kita pindahkan ke sini, maka akan melakukan kode try catch ini. Nah, else maka dia akan menampilkan alert yang ini, C option pen, ID target, oh ya kecil aja, target shouldn't, seharusnya tidak, empty, kosong. Nah, seperti itu. Kita run lagi. Kita coba delete, langsung kita klik. Nah, dia akan menampilkan alert seperti itu. Nah, jpanelnya masih terbuka. Cancel, close. Oke, mungkin cukup sampai di sini untuk penambahan delete datanya. Kita sudah berhasil tadi. Dari awal kita bikin jpanelnya, menampilkan data, lalu add data, update, dan delete data. Kita sudah berhasil selesai. Untuk part keempat ini kita sudah selesai. Rencananya untuk tambahan gitu ya, besok part selanjutnya atau part kelima kita akan membuat search data gitu ya. Jadi ketika seorang admin akan mengupdate data, ketika dia mengetikkan ID data di sini, seharusnya dia langsung bisa tahu data mana yang akan di update gitu ya. Nah, jadi nanti kita tambahkan sebuah jpanel di sini, di bawah jpanel statistik ID ini kita akan tambahkan jpanel, kita isi dengan tabel. Jadi ketika dia mengetikkan ID di sini, nanti akan muncul datanya di tabel tersebut, sekaligus memberitahu data ini loh yang akan diupdate gitu loh. Dan ini juga rencananya sama untuk yang delete. Ketika kita mengetikkan ID di sini, nanti akan muncul di sini ada tabel, data tabel yang memberitahu ini loh data dengan ID ini yang akan dihapus gitu. Nah, seperti itu aja mungkin untuk part 4. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.